Vietnam mulai gelisah, Thailand malah tantang Garuda. John Hertman siapkan kejutan besar? AFF 2026 memang belum dimulai. Namun menariknya, tensi persaingan di Asia Tenggara justru sudah mulai terasa. Belum ada daftar pemain final, belum ada pertandingan yang dimainkan. Tetapi satu demi satu media di kawasan Asia Tenggara mulai ramai membahas perkembangan timnas Indonesia. Ada yang membicarakan regenerasi pemain. Ada yang menyoroti peluang hadirnya wajah-wajah baru. Ada pula yang mempertanyakan apakah Indonesia benar-benar sedang membangun kekuatan baru yang bisa mengguncang peta persaingan sepak bola ASEAN. Lalu, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa perhatian terhadap Garuda terasa semakin besar dibanding beberapa tahun lalu? Dan benarkah Indonesia mulai dianggap sebagai salah satu tim yang patut diwaspadai? Hari ini kita akan membahas semuanya. Mulai dari persiapan John Hertman, potensi masuknya beberapa pemain diaspora, nama Pascal Struijk, Dean Zandbergen, sampai pembahasan mengenai David da Silva dan Ciro Alves yang kembali ramai diperbincangkan oleh para pecinta sepak bola nasional. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Karena di bagian akhir nanti ada satu pembahasan yang bisa membuat kalian melihat persiapan timnas Indonesia dari sudut pandang yang berbeda. Sebelum lanjut, bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia setiap hari. Karena dukungan kalian membuat kami semakin semangat menghadirkan pembahasan sepak bola yang menarik. Garuda fans, kalau kita melihat perjalanan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, ada satu perubahan yang sangat terasa. Dulu, Indonesia seringkali hanya dibicarakan ketika turnamen sudah dimulai. Namun sekarang, situasinya berbeda. Bahkan jauh sebelum AFF dimulai, perkembangan timnas Indonesia sudah menjadi bahan pembicaraan. Setiap kali ada kabar mengenai pemain diaspora, langsung menjadi sorotan. Setiap kali ada agenda training camp, langsung menjadi perbincangan. Bahkan setiap kali muncul rumor mengenai pemain baru, media-media di kawasan Asia Tenggara ikut memperhatikannya. Tentu saja, banyak faktor yang membuat kondisi ini terjadi. Salah satunya adalah perubahan arah pembangunan timnas Indonesia. Kini Indonesia tidak hanya mengejar hasil dalam satu turnamen, tetapi juga mulai membangun fondasi untuk jangka panjang. Regenerasi berjalan, kompetisi antar pemain semakin ketat, dan kualitas skuad perlahan terus meningkat. Inilah yang membuat banyak orang penasaran. Sebenarnya, sejauh mana kekuatan Garuda saat ini? Di tengah berbagai pembahasan tersebut, satu nama terus menjadi sorotan. John Hertman, pelatih yang disebut sedang berusaha membangun identitas permainan baru bagi timnas Indonesia. Jika melihat rekam jejak kepelatihannya, Hertman dikenal sebagai sosok yang sangat memperhatikan detail. Ia bukan tipe pelatih yang hanya melihat nama besar. Ia lebih tertarik pada pemain yang mampu menjalankan taktik dengan disiplin. Karena itu, proses pemilihan pemain diperkirakan akan berlangsung sangat ketat. Tidak peduli apakah pemain tersebut berasal dari kompetisi domestik, diaspora, atau pemain muda yang baru muncul. Semua harus membuktikan kualitasnya. Dan justru disinilah persaingan sesungguhnya dimulai. Karena mengenakan jersey merah putih bukan hanya soal kemampuan, tetapi juga soal konsistensi, kerja keras, dan kesiapan bertarung demi lambang Garuda. Lalu, mengapa AFF 2026 dianggap sangat penting? Bukankah masih ada turnamen lain yang lebih besar? Jawabannya sederhana. AFF bisa menjadi titik awal. Turnamen ini bukan sekadar soal trofi, tetapi juga kesempatan untuk membangun chemistry, menguji kombinasi pemain, mengasah mental bertanding, dan melihat sejauh mana filosofi permainan yang dibangun pelatih mulai berjalan. Tidak sedikit tim besar yang memulai kebangkitan mereka dari turnamen regional. Karena dari sanalah karakter sebuah tim mulai terbentuk. Dan banyak supporter berharap Indonesia juga sedang menuju arah yang sama. Menariknya, belakangan muncul berbagai pembahasan mengenai perubahan jadwal AFF. Beberapa media di kawasan Asia Tenggara menilai perubahan waktu penyelenggaraan turnamen bisa memengaruhi persiapan setiap negara. Ada yang melihatnya sebagai tantangan. Ada pula yang beranggapan bahwa Indonesia memiliki waktu persiapan yang lebih ideal dibanding beberapa edisi sebelumnya. Tentu saja,
semua itu masih sebatas analisis dan perdebatan. Karena pada akhirnya, keuntungan jadwal tidak akan berarti apapun jika tidak diimbangi persiapan yang matang. Dan justru disinilah pekerjaan besar John Hartman dimulai. Ia harus memastikan bahwa setiap pemain datang ke training camp dalam kondisi terbaik. Karena di level internasional, kesalahan kecil saja bisa menentukan hasil pertandingan. Nah Garuda fans, kalau kalian masih mengikuti pembahasan sampai di sini, berarti kalian memang pecinta timnas Indonesia sejati. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Target kita tembus sebanyak mungkin Garuda fans di channel ini. Karena semakin besar dukungan kalian, semakin rutin juga kami menghadirkan update terbaru seputar timnas Indonesia. Tetapi, semua pembahasan tadi ternyata masih menjadi permulaan. Karena ada satu topik yang beberapa pekan terakhir benar-benar membuat para supporter penasaran, yaitu soal pemain diaspora. Dua nama bahkan terus bermunculan dalam berbagai diskusi. Mereka disebut-sebut berpotensi menambah kekuatan Garuda jika seluruh proses yang diperlukan dapat diselesaikan sesuai ketentuan. Siapa mereka? Mengapa banyak supporter begitu antusias? Dan bagaimana peluang mereka masuk ke dalam rencana John Hartman? Semua itu akan kita bahas di bagian 2. Herkiala. Disinilah pembahasan mulai benar-benar memanas. Pascal Struijk dan Dean Zandbergen. Benarkah jadi kejutan besar Garuda? Garuda fans, kalau ada satu topik yang hampir tidak pernah sepi dari pembahasan setiap kali timnas Indonesia bersiap menghadapi turnamen besar, jawabannya adalah pemain diaspora. Setiap muncul satu nama baru, media sosial langsung ramai. Kolom komentar dipenuhi berbagai pendapat. Ada yang optimistis, ada yang masih ragu, ada pula yang memilih menunggu pengumuman resmi sebelum percaya sepenuhnya. Dan menjelang AFF 2026, dua nama kembali menjadi bahan diskusi, Pascal Struijk dan Dean Zandbergen. Kedua nama ini semakin sering dikaitkan dengan timnas Indonesia oleh berbagai pemberitaan dan perbincangan supporter. Lalu pertanyaannya, mengapa justru dua pemain ini yang begitu banyak dibicarakan? Mari kita mulai dari Pascal Struijk. Nama ini tentu sudah tidak asing bagi para pencinta sepak bola Eropa. Sebagai seorang bek, Struijk dikenal memiliki postur yang kuat, kemampuan membaca permainan, serta ketenangan ketika menguasai bola. Di era sepak bola modern, seorang bek tidak hanya dituntut piawai menghentikan serangan lawan. Ia juga harus mampu memulai serangan dari lini belakang. Harus berani membawa bola. Harus mampu mengalirkan umpan dengan akurat. Dan harus tetap tenang meski mendapat tekanan. Karakter seperti inilah yang banyak dicari oleh pelatih-pelatih modern. Karena permainan sekarang dibangun sejak dari lini pertahanan. Bayangkan jika seorang bek mampu memutus serangan lawan, lalu dalam hitungan detik, langsung mengubahnya menjadi serangan balik yang berbahaya. Itulah alasan mengapa pemain dengan kemampuan seperti ini selalu memiliki nilai lebih. Namun tentu saja, pembahasan mengenai peluang Struijk masih bergantung pada berbagai proses dan keputusan resmi yang berlaku. Karena itu, banyak supporter memilih menunggu perkembangan berikutnya. Lalu ada satu nama lagi yang tak kalah menarik, Dean Zandbergen. Usianya masih muda. Namanya mulai semakin sering muncul dalam berbagai diskusi mengenai masa depan timnas Indonesia. Mengapa? Karena banyak yang melihat potensi besar pada dirinya. Dalam sepak bola modern, usia muda seringkali menjadi investasi jangka panjang. Pemain muda memiliki ruang berkembang yang sangat luas. Mereka bisa dibentuk, diasah, dan disiapkan menghadapi target yang bukan hanya untuk satu turnamen, tetapi bertahun-tahun ke depan. Inilah mengapa banyak negara mulai berani memberikan kesempatan kepada pemain muda. Bukan karena mereka sudah sempurna, tetapi karena mereka memiliki potensi untuk menjadi jauh lebih baik. Dan jika suatu hari nanti Dean benar-benar mendapat kesempatan membela Garuda sesuai ketentuan yang berlaku, maka persaingan di lini depan dipastikan akan semakin menarik. Tetapi, ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Masuk ke timnas Indonesia bukanlah garis akhir. Justru itu adalah awal dari persaingan yang sesungguhnya. Karena mengenakan jersey merah putih berarti harus siap bersaing dengan pemain terbaik lainnya. Tidak ada jaminan siapapun akan langsung menjadi pilihan utama. Semua harus membuktikan diri di latihan. Semua harus menunjukkan kualitas saat diberi kesempatan.
dan semua harus siap menerima keputusan pelatih. Inilah yang membuat atmosfer di dalam timnas Indonesia diperkirakan akan semakin kompetitif. Dan persaingan seperti ini justru dibutuhkan oleh sebuah tim yang ingin berkembang. Kalau kita melihat filosofi John Hertman, ada satu hal yang sering menjadi perhatian. Ia dikenal lebih menyukai pemain yang mampu menjalankan instruksi taktik secara disiplin. Artinya, nama besar belum tentu menjadi jaminan. Popularitas juga bukan ukuran utama. Yang dicari adalah pemain yang benar-benar cocok dengan sistem permainan. Karena sepak bola modern bukan lagi soal 11 pemain hebat yang bermain sendiri-sendiri, tetapi 11 pemain yang mampu bergerak sebagai satu kesatuan. Ketika satu pemain menekan lawan, pemain lain harus ikut bergerak. Ketika satu pemain kehilangan bola, seluruh tim harus bereaksi. Semua dilakukan dengan pola yang terstruktur. Dan inilah yang kabarnya mulai dibangun oleh Hertman. Menariknya, semakin banyak nama baru yang dikaitkan dengan timnas Indonesia, semakin tinggi pula persaingan di setiap posisi. Lini belakang memiliki banyak opsi. Lini tengah dipenuhi pemain yang sama-sama ingin membuktikan kualitas. Dan lini depan pun mulai dipenuhi pemain muda yang lapar akan kesempatan. Situasi seperti ini sebenarnya menjadi kabar baik, karena tidak ada lagi zona nyaman. Semua pemain harus terus berkembang, harus terus bekerja keras, dan harus terus menjaga performa. Sebab sedikit saja mengalami penurunan, selalu ada pemain lain yang siap mengambil tempat. Nah Garuda fans, kalau kalian masih menyimak sampai di bagian ini, berarti kalian memang tidak ingin ketinggalan perkembangan timnas Indonesia. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena di channel ini kita akan terus membahas kabar terbaru timnas Indonesia, analisis pemain, hingga perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Like video ini juga kalau kalian ingin Indonesia semakin berprestasi. Tetapi tunggu dulu, pembahasan mengenai pemain ternyata belum selesai. Karena belakangan muncul dua nama senior yang kembali memancing perdebatan. Mereka bukan pemain muda, bukan pula pemain diaspora Eropa, melainkan dua bintang asal Brasil yang sudah sangat akrab dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Asterisco asterisco David da Silva, asterisco asterisco, dan asterisco asterisco Ciro Alves, asterisco asterisco. Banyak supporter bertanya, seandainya seluruh syarat memungkinkan, apakah pengalaman mereka masih layak menjadi bagian dari proyek timnas Indonesia? Atau justru Garuda harus fokus kepada generasi baru? Jawabannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Dan itulah yang akan kita bahas pada bagian 3. Percaya deh, pembahasannya bakal jauh lebih panas. Bagian 3. David da Silva, Ciro Alves, masihkah layak masuk proyek timnas Indonesia? Garuda fans, setelah ramai membahas pemain diaspora dan talenta muda, kini muncul lagi topik yang tidak kalah menarik. Topik yang selalu memunculkan dua kubu dengan pendapat berbeda. Di satu sisi, ada yang percaya pengalaman adalah aset terbesar dalam sepak bola. Di sisi lain, ada yang yakin regenerasi harus menjadi prioritas. Dan di tengah perdebatan itulah, dua nama kembali menjadi sorotan. Asterisco asterisco David da Silva, asterisco asterisco, dan asterisco asterisco Ciro Alves, asterisco asterisco. Dua pemain asal Brasil yang sudah sangat dikenal oleh pencinta Liga Indonesia. Setiap musim, nama mereka hampir selalu masuk daftar pemain paling berbahaya. David dikenal sebagai striker dengan naluri mencetak gol yang tajam. Di kotak penalti, satu celah kecil saja bisa berubah menjadi gol. Instingnya membaca ruang, ketajamannya menyelesaikan peluang, serta pengalamannya menghadapi berbagai tipe pertahanan membuatnya menjadi salah satu penyerang paling konsisten di kompetisi domestik. Sementara itu, Ciro Alves memiliki karakter yang berbeda. Ia bukan hanya cepat, tetapi juga kreatif, mampu membuka ruang, berani melakukan duel 1 lawan 1, dan seringkali menciptakan peluang dari situasi yang tampaknya sudah buntu. Tak heran jika banyak supporter membayangkan, seandainya pemain dengan kualitas seperti itu bisa memperkuat timnas Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Lini serang Garuda tentu akan memiliki lebih banyak variasi. Namun, sepak bola tidak sesederhana memilih pemain terbaik di atas kertas. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah arah pembangunan tim.
Kalau kita melihat berbagai pernyataan dan filosofi kepelatihan John Hartman selama ini, terlihat bahwa ia cenderung membangun tim dengan pandangan jangka panjang. Bukan hanya memikirkan satu turnamen, tetapi juga perkembangan skuad untuk beberapa tahun ke depan. Disinilah muncul dilema. Pengalaman memang sangat berharga, tetapi regenerasi juga tidak bisa diabaikan. Karena sebuah tim nasional harus selalu menyiapkan penerus. Harus memberi ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Harus memastikan bahwa ketika generasi lama mulai berkurang, sudah ada generasi baru yang siap mengambil alih. Itulah tantangan terbesar setiap pelatih tim nasional. Lalu bagaimana dengan lini depan Indonesia saat ini? Kalau kita lihat secara keseluruhan, persaingannya semakin ketat. Ada Jens Raven yang terus menjadi perhatian sebagai penyerang muda. Ada Mauro Zijelstra yang juga dipandang memiliki potensi besar. Ada Ramadan Sananta yang sudah beberapa kali menunjukkan kontribusinya bersama timnas. Ada Ula Romeni yang juga sering dibicarakan oleh para supporter. Belum lagi jika nantinya nama seperti Dean Zandbergen benar-benar masuk dalam perhitungan sesuai seluruh proses dan ketentuan yang berlaku. Artinya, satu posisi bisa diperebutkan oleh banyak pemain. Dan justru kondisi seperti inilah yang diinginkan oleh setiap pelatih. Karena ketika persaingan semakin sehat, standar kualitas otomatis ikut meningkat. Di sisi sayap pun situasinya tidak kalah menarik. Egy Maulana Fikri terus berusaha menjaga konsistensi. Witan Sulaiman tetap menjadi salah satu pemain yang mampu memberi warna dalam serangan. Beckham Putra mulai menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Yakob Sayuri menghadirkan kecepatan dan daya jelajah yang tinggi. Belum lagi pemain-pemain muda lain yang terus bermunculan dari kompetisi domestik. Artinya, tidak ada lagi posisi yang benar-benar aman. Semua pemain harus terus bekerja keras. Karena sedikit saja performa menurun, selalu ada pemain lain yang siap mengambil kesempatan. Dan inilah yang perlahan membentuk budaya kompetisi di dalam skuad. Kalau kita mundur beberapa tahun ke belakang, Indonesia sering mengalami kendala ketika kedalaman skuad mulai diuji. Saat pemain inti absen, performa tim kadang ikut menurun. Namun sekarang, situasinya mulai berubah. Setiap posisi perlahan mulai memiliki lebih dari satu pilihan. Bek tengah bertambah, gelandang semakin banyak. Penyerang pun mulai memiliki variasi karakter. Ada yang kuat sebagai target man, ada yang cepat menusuk dari sisi lapangan. Ada pula yang lebih nyaman bermain di ruang sempit. Semakin banyak pilihan seperti ini, semakin mudah pula pelatih menyesuaikan strategi menghadapi lawan yang berbeda-beda. Dan itu merupakan perkembangan yang sangat penting bagi sebuah tim nasional. Namun Garuda fans, di balik semua pembahasan pemain, sebenarnya ada satu hal yang jauh lebih menarik, yaitu bagaimana perkembangan timnas Indonesia ternyata mulai mendapat perhatian dari luar negeri. Bukan hanya para supporter Indonesia yang membicarakan Garuda. Beberapa media di Asia Tenggara juga mulai mengikuti setiap perkembangan yang terjadi. Mulai dari agenda pemusatan latihan, proses regenerasi, hingga kemungkinan bertambahnya kedalaman skuad. Mengapa perhatian mereka semakin besar? Apakah Indonesia benar-benar mulai dipandang sebagai pesaing yang semakin kuat? Atau semua ini hanya bagian dari dinamika menjelang turnamen? Pembahasan itulah yang akan kita kupas pada bagian 4. Dan disitulah cerita ini mulai memasuki babak yang jauh lebih panas. Sebelum kita lanjut, kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dukungan kalian membantu channel ini terus menghadirkan analisis, kabar terbaru, dan cerita menarik seputar timnas Indonesia. Karena perjalanan Garuda menuju AFF 2026 baru saja dimulai. Dan masih banyak cerita yang belum kita bahas. Vietnam dan Thailand mulai perhatikan Garuda. Persaingan AFF 2026 makin panas. Garuda fans, setelah membahas tentang pemain, strategi, dan kemungkinan wajah-wajah baru di skuad Indonesia, kini kita masuk ke bagian yang tidak kalah menarik. Karena ternyata, yang memperhatikan perkembangan timnas Indonesia bukan hanya para pendukung Garuda, tetapi juga para rival di Asia Tenggara. Ketika sebuah tim mulai berkembang, perhatian dari lawan-lawan tentu akan datang dengan sendirinya. Dan dalam beberapa waktu terakhir, perkembangan sepak bola Indonesia memang semakin sering menjadi bahan pembicaraan.
Mulai dari perubahan komposisi pemain, munculnya pemain muda berbakat, potensi pemain diaspora, hingga proyek jangka panjang yang sedang dibangun. Semua itu membuat banyak pihak penasaran. Sebenarnya seberapa jauh Indonesia bisa melangkah? Salah satu negara yang sering menjadi sorotan adalah Vietnam. Dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara, Vietnam selalu menjadi salah satu lawan paling sulit bagi Indonesia. Pertandingan antara kedua negara hampir selalu menghadirkan tensi tinggi. Bukan hanya soal strategi, tetapi juga soal mental, rivalitas, dan gengsi. Karena ketika Indonesia bertemu Vietnam, tidak pernah ada pertandingan yang berjalan biasa saja. Setiap duel terasa seperti final. Setiap gol memiliki arti besar. Dan setiap kesalahan kecil bisa mengubah jalannya pertandingan. Belakangan, berbagai media dan pengamat sepak bola kawasan ramai membahas perkembangan timnas Indonesia. Salah satu hal yang banyak diperbincangkan adalah bagaimana Indonesia mulai memiliki kedalaman skuad yang berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya. Dulu, jika beberapa pemain utama absen, pilihan pengganti sering menjadi masalah. Namun sekarang, situasinya mulai berubah. Ada pemain lokal dengan pengalaman internasional, ada pemain muda dengan potensi besar, dan ada pula peluang tambahan kekuatan dari pemain diaspora jika seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku. Perubahan inilah yang membuat banyak orang mulai melihat Indonesia dengan cara berbeda. Namun Garuda fans, jangan sampai kita terlena. Karena perhatian dari lawan bukan berarti kemenangan sudah pasti berada di tangan Indonesia. Sepak bola tidak bekerja seperti itu. Nama besar tidak menjamin kemenangan. Prediksi tidak menentukan hasil pertandingan. Dan statistik masa lalu tidak selalu menggambarkan apa yang akan terjadi di masa depan. Setiap laga tetap harus dimainkan. Setiap peluang harus diperjuangkan. Dan setiap pemain harus memberikan kemampuan terbaiknya. Selain Vietnam, ada satu negara lain yang juga selalu menjadi pembicaraan. Thailand, negara yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara. Thailand memiliki sejarah panjang di turnamen regional. Mereka tahu bagaimana menghadapi tekanan. Mereka tahu bagaimana bermain di pertandingan besar. Dan mereka selalu memiliki mental kompetitif yang kuat. Karena itu, jika suatu saat Indonesia bertemu Thailand di pertandingan penting, atmosfernya hampir pasti akan luar biasa. Dua negara dengan basis supporter besar, dua tim dengan ambisi tinggi, dan dua kekuatan yang sama-sama ingin membuktikan diri. Bayangkan jika skenario itu terjadi. Indonesia melawan Thailand di final AFF. Stadion penuh. Supporter bernyanyi tanpa henti. Tekanan luar biasa. Dan hanya satu tim yang bisa membawa pulang trofi. Itulah pertandingan yang selalu ditunggu oleh pecinta sepak bola Asia Tenggara. Namun sebelum memikirkan final, Indonesia harus melewati perjalanan panjang. Karena turnamen besar selalu menghadirkan kejutan. Tim yang dianggap lemah bisa memberikan perlawanan. Tim unggulan bisa kehilangan poin. Dan detail kecil bisa menentukan hasil akhir. Disinilah peran John Hertman menjadi sangat penting. Ia tidak hanya harus memilih pemain terbaik, tetapi juga membangun mental juara. Karena menjadi tim kuat bukan hanya soal kemampuan teknik, tetapi bagaimana pemain bereaksi ketika berada dalam tekanan. Bagaimana mereka bangkit ketika tertinggal. Bagaimana mereka tetap fokus ketika menghadapi atmosfer pertandingan yang panas. Mental seperti itulah yang membedakan tim biasa dengan tim besar. Garuda fans, kalau kita melihat perkembangan beberapa tahun terakhir, ada satu hal yang mulai berubah. Indonesia kini tidak hanya bermimpi memenangkan pertandingan, tetapi mulai membangun sistem, membangun budaya, dan membangun keyakinan bahwa sepak bola Indonesia bisa bersaing lebih tinggi. Memang, perjalanan masih panjang, masih ada banyak pekerjaan rumah, masih ada banyak hal yang harus diperbaiki. Namun sebuah perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dari keberanian mencoba, dari kesabaran membangun, dan dari keyakinan bahwa proses panjang akan menghasilkan sesuatu yang besar. Garuda fans, sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe, karena di bagian selanjutnya kita akan membahas satu hal yang paling ditunggu-tunggu, yaitu apakah kombinasi pemain lokal,
pemain muda, dan diaspora benar-benar bisa membuat timnas Indonesia memasuki era baru? Dan apakah AFF 2026 bisa menjadi titik awal kebangkitan besar Garuda? Jangan kemana-mana, karena bagian 5 akan membahas masa depan timnas Indonesia dan peluang Garuda menciptakan sejarah baru. Era baru Garuda dimulai, kombinasi pemain lokal, diaspora, dan generasi muda jadi kunci. Garuda fans, setelah perjalanan panjang membahas persiapan, pemain yang menjadi sorotan, hingga rival-rival yang mulai memperhatikan perkembangan Indonesia, kini kita sampai pada pertanyaan terbesar. Sebenarnya, kemana arah timnas Indonesia ke depan? Apakah semua perubahan yang terjadi hanya sekadar euforia sesaat? Atau memang sedang lahir sebuah era baru sepak bola Indonesia? Jawabannya tentu belum bisa diketahui sekarang, karena sepak bola selalu membutuhkan waktu. Namun satu hal yang jelas, fondasi untuk menjadi tim besar mulai dibangun. Kalau kita melihat perjalanan sebuah tim nasional yang sukses, hampir semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka tidak hanya bergantung kepada satu generasi pemain. Mereka membangun sistem. Mereka menyiapkan regenerasi. Dan mereka memastikan setiap pemain yang datang memiliki tujuan yang sama. Hal itulah yang menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia. Bukan hanya mencari 11 pemain terbaik, tetapi membangun satu skuad yang mampu bertahan menghadapi berbagai situasi. Karena turnamen besar tidak dimenangkan hanya dengan kualitas individu. Turnamen besar dimenangkan oleh tim yang memiliki keseimbangan. Bayangkan sebuah skuad dengan kombinasi berbeda. Pemain senior membawa pengalaman. Pemain muda membawa energi. Pemain diaspora membawa pengalaman dari kompetisi berbeda. Jika semuanya bisa menyatu, maka kekuatan sebuah tim akan meningkat. Namun, menyatukan banyak karakter bukan perkara mudah. Setiap pemain memiliki gaya bermain berbeda. Setiap pemain datang dari lingkungan sepak bola yang berbeda. Ada yang terbiasa dengan sepak bola cepat. Ada yang terbiasa dengan duel fisik. Ada yang lebih nyaman dengan permainan teknis. Tugas pelatih adalah menemukan cara agar semua kelebihan itu bisa menjadi satu kekuatan. Dan disitulah tantangan John Hartman. Banyak orang melihat sepak bola hanya dari hasil akhir. Menang atau kalah, juara atau gagal. Tetapi di balik itu semua, ada proses panjang yang sering tidak terlihat. Latihan setiap hari, evaluasi setelah pertandingan, perbaikan kesalahan, membangun komunikasi antar pemain. Semua membutuhkan waktu. Karena sebuah tim hebat tidak muncul dalam satu malam. Mereka dibentuk dari ribuan jam kerja keras. Garuda fans, salah satu hal paling menarik dari perkembangan Indonesia adalah semakin banyak pemain muda yang mulai mendapatkan perhatian. Ini merupakan tanda positif, karena tim nasional yang kuat selalu membutuhkan regenerasi. Pemain senior suatu saat akan berkurang. Pemain baru harus siap mengambil peran. Dan proses itu harus dimulai jauh sebelum dibutuhkan. Jika pemain muda diberikan kesempatan berkembang, maka Indonesia tidak hanya memikirkan AFF 2026, tetapi juga menyiapkan masa depan yang jauh lebih panjang. Namun tentu saja, jalan menuju kesuksesan tidak akan mudah. Banyak tantangan yang menunggu. Kompetisi Asia Tenggara semakin ketat. Negara-negara lain juga terus berkembang. Vietnam tidak berhenti bekerja. Thailand terus melakukan pembenahan. Malaysia terus mencari cara meningkatkan kualitas. Negara-negara lain pun perlahan mulai menunjukkan perkembangan. Artinya, Indonesia tidak bisa hanya puas dengan peningkatan yang sudah terjadi. Garuda harus terus bergerak, terus belajar, dan terus berkembang. Yang membuat menarik, kini Indonesia tidak hanya mengejar rasa hormat dari lawan, tetapi juga berusaha membangun kepercayaan diri sendiri. Sebuah tim besar harus percaya bahwa mereka mampu bersaing, harus berani menghadapi siapapun, harus memiliki mental bahwa pertandingan besar adalah kesempatan, bukan tekanan. Dan perubahan mental seperti inilah yang sering menjadi pembeda. Garuda fans, coba bayangkan, beberapa tahun ke depan, jika pemain muda berkembang sesuai harapan, jika pemain diaspora mampu memberikan tambahan kualitas, jika kompetisi lokal semakin kuat, maka Indonesia bisa memiliki generasi emas yang sangat menarik.
Sebuah generasi yang tumbuh dengan pengalaman internasional. Sebuah generasi yang terbiasa menghadapi tekanan. Sebuah generasi yang tidak hanya bermimpi tampil di Asia, tetapi berani menargetkan panggung yang lebih tinggi. Namun sekali lagi, semua itu harus dibuktikan. Sepak bola tidak memberikan hadiah hanya karena memiliki potensi. Potensi harus diubah menjadi prestasi. Harapan harus diubah menjadi kerja keras. Dan mimpi harus diperjuangkan setiap hari. Karena pada akhirnya, yang menentukan bukan siapa yang paling ramai dibicarakan, tetapi siapa yang paling siap ketika pertandingan dimulai. Not Garuda fans. Kalau kalian setuju bahwa Timnas Indonesia sedang menuju perubahan besar, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena perjalanan Garuda menuju AFF 2026 dan masa depan sepak bola Indonesia masih panjang. Dan kita akan terus mengikuti setiap langkahnya. Tapi masih ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah semua perubahan ini cukup untuk membawa Indonesia meraih trofi? Apakah Garuda benar-benar mampu membuat Asia Tenggara melihat Indonesia sebagai kekuatan baru? Dan ketika semua sorotan tertuju kepada mereka, apakah para pemain mampu menjawab tekanan itu? Jawabannya hanya akan diketahui saat pertandingan dimulai. Dan di bagian 6, kita akan masuk ke bagian terakhir. Kesimpulan besar, prediksi masa depan Garuda, serta penutup dramatis tentang mengapa banyak pihak mulai memperhatikan langkah Timnas Indonesia. Jangan kemana-mana. Bagian 6, Garuda mulai dilihat dunia, saatnya Indonesia menulis cerita baru. Garuda fans, sampailah kita pada bagian yang paling menarik. Setelah membahas berbagai kemungkinan, mulai dari pemain diaspora seperti Pascal Struij dan Dean Zandbergen, kemudian nama besar seperti David da Silva dan Ciro Alves, hingga bagaimana rival-rival Asia Tenggara mulai memperhatikan perkembangan Indonesia. Kini muncul satu pertanyaan besar. Apakah semua ini benar-benar menjadi tanda bahwa sepak bola Indonesia sedang memasuki babak baru? Jawabannya, mungkin belum bisa kita lihat hari ini. Karena sepak bola bukan tentang satu pertandingan, bukan tentang satu turnamen, dan bukan tentang satu nama besar. Sepak bola adalah perjalanan panjang. Sebuah proses yang dibangun dari waktu ke waktu. Dari keberanian mengambil keputusan, dari kesabaran memperbaiki kekurangan, dan dari keyakinan bahwa kerja keras hari ini akan menentukan hasil di masa depan. Kalau melihat perjalanan Timnas Indonesia beberapa tahun terakhir, ada satu perubahan yang sangat terasa, yaitu meningkatnya standar persaingan. Dulu, mungkin sebagian posisi hanya memiliki sedikit pilihan. Tetapi sekarang, hampir setiap lini mulai memiliki banyak pemain yang siap bersaing. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Tidak ada pemain yang bisa merasa pasti menjadi pilihan utama. Dan kondisi seperti inilah yang membuat sebuah tim berkembang. Karena ketika persaingan meningkat, setiap pemain dipaksa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Kehadiran pemain dengan pengalaman berbeda juga memberikan warna baru. Pemain yang pernah merasakan atmosfer sepak bola Eropa membawa pengalaman berbeda. Pemain yang tumbuh dari kompetisi lokal membawa karakter dan semangat berbeda. Jika semua elemen itu mampu disatukan, Indonesia bisa memiliki skuad dengan kombinasi yang sangat menarik. Tetapi sekali lagi, nama besar bukanlah segalanya. Karena jersey Timnas Indonesia tidak pernah dimenangkan oleh reputasi. Jersey itu harus diperjuangkan. Garuda fans, inilah yang membuat proyek sebuah tim nasional menjadi menarik. Karena setiap era memiliki ceritanya sendiri. Ada masa ketika Indonesia dikenal karena semangat juangnya. Ada masa ketika Indonesia memiliki pemain-pemain berbakat luar biasa. Dan mungkin saat ini adalah masa ketika Indonesia sedang mencoba menggabungkan semuanya. Bakat, mental, pengalaman, dan ambisi. Namun perjalanan menuju kesuksesan tidak pernah mudah. Vietnam tetap akan menjadi lawan yang sulit. Thailand masih memiliki tradisi kuat. Malaysia terus berkembang. Negara-negara lain di Asia Tenggara juga tidak tinggal diam. Semua ingin menjadi yang terbaik. Semua ingin mengangkat trofi. Semua memiliki mimpi yang sama. Karena itulah, AFF 2026 bukan hanya tentang siapa yang memiliki pemain terbaik, tetapi siapa yang paling siap menghadapi tekanan.
Bayangkan ketika turnamen dimulai. Ketika ribuan bahkan jutaan mata tertuju kepada timnas Indonesia. Ketika setiap pertandingan membawa harapan besar. Saat itulah karakter sebuah tim diuji. Apakah mereka mampu bermain dengan tenang? Apakah mereka mampu bangkit ketika mengalami kesulitan? Apakah mereka mampu membuktikan bahwa semua persiapan selama ini memiliki arti? Jawabannya hanya bisa diberikan di lapangan. Dan mungkin, inilah alasan mengapa perkembangan Indonesia mulai mendapat perhatian. Bukan karena Indonesia sudah memenangkan semuanya. Bukan karena trofi sudah berada di tangan. Tetapi karena banyak orang melihat perubahan arah perjalanan Garuda. Mereka melihat regenerasi. Mereka melihat persaingan yang semakin sehat. Mereka melihat keberanian Indonesia membangun tim untuk masa depan. Dan dalam sepak bola, sebuah perubahan besar selalu dimulai dari tanda-tanda kecil. Garuda fans, nama seperti Pascal Struij, Dean Zandbergen, David da Silva, Ciro Alves, semuanya hanyalah bagian dari cerita besar. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang datang, tetapi bagaimana seluruh pemain yang ada mampu berjuang bersama. Karena lambang Garuda di dada selalu lebih besar daripada nama di belakang jersey. AFF 2026 bisa menjadi panggung pembuktian. Panggung untuk melihat apakah proses panjang yang dibangun selama ini mulai menghasilkan sesuatu. Panggung untuk melihat apakah pemain muda mampu menjawab kepercayaan. Panggung untuk melihat apakah kombinasi pengalaman dan energi baru bisa menciptakan kekuatan berbeda. Dan yang paling penting, panggung untuk melihat apakah Indonesia mampu membuat sejarah. Garuda fans, perjalanan ini belum selesai. Justru mungkin, ini baru permulaan. Karena setiap generasi memiliki kesempatan untuk menulis kisahnya sendiri. Dan sekarang, giliran Garuda menulis cerita baru. Cerita tentang kerja keras. Cerita tentang perjuangan. Cerita tentang mimpi yang perlahan berubah menjadi kenyataan. Sebelum kita tutup pembahasan ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena kita akan terus mengikuti perkembangan timnas Indonesia dari waktu ke waktu. Dari rumor pemain, persiapan pertandingan, hingga perjalanan Garuda mengejar mimpi besar. Nah Garuda fans, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah timnas Indonesia benar-benar sedang menuju era baru? Apakah kehadiran pemain muda dan potensi tambahan pemain diaspora bisa membuat Garuda semakin kuat? Dan jika Indonesia bertemu Thailand atau Vietnam di pertandingan terbesar AFF 2026, apakah kalian yakin Garuda mampu menjadi juara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena suara kalian adalah bagian dari perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Tetap dukung timnas Indonesia dalam keadaan apapun. Karena kita percaya, hari ini kita bermimpi, besok kita berjuang. Dan suatu hari nanti, Garuda akan terbang lebih tinggi. Salam Garuda, bagian 7. Media tetangga mulai menengok Garuda. Kenapa Indonesia kini tidak lagi dipandang sebelah mata? Garuda fans, ada satu hal menarik dalam perjalanan sebuah tim nasional. Kadang, tanda-tanda perubahan besar bukan hanya terlihat dari kemenangan, bukan hanya dari jumlah trofi, tetapi juga dari bagaimana lawan mulai memperhatikan setiap langkah yang dilakukan. Dan belakangan ini, perkembangan timnas Indonesia memang semakin sering menjadi bahan pembicaraan, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga mulai mendapat perhatian dari kawasan Asia Tenggara. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berbeda dari Garuda yang sekarang. Dulu, Indonesia sering dianggap sebagai tim dengan potensi besar, tetapi belum mampu menemukan konsistensi. Banyak talenta muncul, banyak pemain berbakat lahir. Namun perjalanan menuju level tertinggi selalu menghadapi tantangan. Kadang masalah datang dari persiapan, kadang dari kedalaman skuad, kadang dari mental ketika menghadapi pertandingan besar. Tetapi perlahan, situasi itu mulai berubah. Sekarang, Indonesia mulai membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar hasil pertandingan. Sebuah sistem, sebuah identitas, dan sebuah kepercayaan bahwa Garuda mampu bersaing dengan siapapun. Perubahan seperti inilah yang membuat banyak pihak mulai memperhatikan.
Karena sepak bola tidak hanya dilihat dari siapa yang menang hari ini, tetapi juga siapa yang memiliki arah paling jelas untuk masa depan. Garuda fans, salah satu faktor yang membuat perkembangan Indonesia semakin menarik adalah keberanian membangun skuad dengan berbagai elemen. Ada pemain yang berkembang dari kompetisi dalam negeri. Ada pemain muda yang mulai mendapatkan panggung. Ada pula nama-nama diaspora yang terus menjadi pembahasan di kalangan supporter. Salah satunya adalah Pascal Struijk, kemudian Dean Zandbergen. Dua nama yang membuat banyak orang penasaran dengan kemungkinan seperti apa wajah timnas Indonesia jika mendapatkan tambahan kualitas dari pemain dengan pengalaman berbeda. Namun sekali lagi, sepak bola bukan hanya tentang mengumpulkan nama besar. Karena sebuah tim tidak akan menjadi kuat hanya karena memiliki banyak pemain bagus. Mereka harus memiliki chemistry, harus memiliki visi yang sama, dan harus siap berjuang sebagai satu kesatuan. Inilah tantangan terbesar bagi Indonesia.